Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Episode sebelumnya saya akan menjelaskan dan sudah menjelaskan tentang bagaimana kita memiliki kecakapan dalam menata emosi, yaitu 6 jurus atau 6 langkah supaya kita mampu merespon dengan tepat dan benar. Tapi hati-hati, ini bukan soal conscious, ini bukan soal pemikiran. Contoh, yang namanya Ronaldo bisa menendang begitu hebat dalam permainan bola bukan karena tiba-tiba terjun saja ke tengah permainan langsung nonton bola tanpa pernah latihan. Tidak bisa. Begitu juga mungkin pemain-pemain bola yang lainnya yang juga tidak bisa, dia hanya datang lewat impian kemudian terjun langsung ke lapangan, tidak pernah latihan lalu bisa mencetak gol. Tidak bisa, harus pelatihan. Begitu juga Mike Tyson, petinju hebat. Dia tidak bisa tidur-tiduran, tiba-tiba ada pertandingan tinju, muncul ke lapangan, latihan dengan teori setelah hafal di buku. Ya, di bukunya sudah diajarkan teknik untuk strike, teknik untuk melakukan ducking, teknik untuk melakukan katakanlah tinju-tinju yang lainnya, hanya dibaca di buku. Harus pelatihan. Begitu juga untuk memiliki kecakapan emosi atau memiliki kemampuan mengelola emosi harus ada pelatihan-pelatihan. Tidak mungkin ketika ada bola di depan, lalu diingat-ingat, kemudian tunggu sebentar, ini jurus, tidak mungkin. Ya bola langsung disambar sama orang lain. Begitu pula di dalam emotional intelligence itu harus ada pelatihan-pelatihan yang rutin, yang suatu saat bisa dipetik saat waktunya dengan refleks, dengan waktu yang pas. Nah ini saya ingin sampaikan ada 6 cara untuk membangun atau melatih kecerdasan emosi. Apa yang disampaikan Stephen R. Covey itu benar. Beliau mengatakan, petiklah keputusan, maka Anda akan mendapatkan perbuatan. Petiklah perbuatan menjadi kebiasaan. Petiklah kebiasaan menjadi karakter. Artinya, kita harus lakukan pengulangan-pengulangan supaya ia menjadi kebiasaan. Ada 6 yang perlu kita lakukan. Yang pertama, Anda harus mampu menggunakan gelombang suara agar mempengaruhi jiwa dan pikiran kita pada gelombang alfa. Bagaimana caranya? Anda dibiasakan membaca Al-Quran tartil. Lakukan setiap hari, karena ini sudah jelas mempengaruhi jiwa. Bukan hanya makna dan isi, bahkan bunyinya saja sudah bisa mempengaruhi jiwa kita, apalagi isinya Anda pahami. Yang kedua adalah problem statement, yaitu mampu menentukan problem dan kemudian mengakui kekurangan kita. Banyak orang yang tidak pernah bisa berubah karena ia ingkar kepada dirinya sendiri bahwa dirinya kurang. Pelajari bagaimana Nabi Yunus mengatakan, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Saya ini orang yang zalim. Bahkan seorang Rasul, Nabi Muhammad SAW 100 kali istighfar. Bagaimana dengan Anda? Ini adalah sebuah kerendah hatian, membuat kita mampu menemukan di mana weakness kita, baru kita bisa melakukan perubahan. Yang ketiga adalah break the limit. Ini adalah cerita supaya Anda bisa melangkah menjadi orang hebat. Kadang kita takut maju ke depan, kalau gagal bagaimana? Saya sih tidak mungkin. Saya ini kan cuma corok, cuma kecoa gitu ya, cuma lipan yang tidak mungkin lah bisa maju lebih tinggi lagi. Ini yang mengakibatkan diri kita tidak pernah maju. Oleh karena itu ucapan Allahu Akbar dan Allah bersama kita itu membuat kita berani untuk melangkah lebih tinggi lagi. Inilah yang disebut dengan critical area yang harus kita terobos. Latihan keempat adalah reflection time. Anda harus punya waktu, Anda punya masa menenangkan diri, menenangkan pikiran. Dan itu tidak bisa ketika ada masalah saja. Tetapi Anda lakukan ketika Anda berlatih rutin melakukan qiyamul lail, sholat malam, zikir, tumakninah dalam sholat. Itu semua adalah pelatihan yang setiap hari hingga nanti begitu ada masalah Anda sudah siap menghadapi dalam keadaan mental yang lebih siap. Kemudian yang utama lagi ini adalah you are what you eat. Adalah Anda adalah apa yang Anda makan. Anda harus makan makanan yang bukan hanya halal, tapi toyibah, yang disebut dengan halalan toyibah. Makanan yang halal tapi toyib, yaitu makan makanan misalnya biji-bijian, buah-buahan, bukan makanan-makanan fast food yang merusak. Karena itu sudah terbukti bahwa kecerdasan emosi kita lebih terkendali, depresi kita bisa turun ketika kita memilih makanan-makanan yang baik, seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW.
Dan pelatihan yang keenam adalah rilis energi. Anda berolahraga. Kalau tidak, energi Anda tersimpan, meledak, marahnya kepada istri, suami, anak, atau bawahan. Karena kita masih menyimpan energi-energi yang akhirnya berubah menjadi energi negatif. Inilah 6 pelatihan yang harus Anda lakukan setiap hari. Dan Anda akan lihat perbedaannya. Seperti Mike Tyson, begitu ada pertandingan Anda siap. Seperti Ronaldo, begitu ada bola depan Anda bisa menggolkan. Niscaya dengan itu Anda dikatakan seorang yang memiliki kecakapan tinggi di bidang kecerdasan emosi. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tidak diturunkan aku Muhammad kecuali untuk membangun akhlak, membangun karakter. Selamat berlatih untuk menjadikan Anda unggul di bidang kecerdasan emosi. Anda orangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.